Capek dibilang anaknya cengeng? Frustasi melihat anak kita rapuh, gampang down, dan selalu overthinking? Banyak yang bilang anak sensitif itu lemah, tapi jangan percaya. Hari ini, kita akan bongkar rahasia 4 langkah jitu yang mengubah sensitivitas anak ayah bunda menjadi kekuatan super, mental baja, dan keberanian seumur hidup. Rahasia ini berdasarkan penelitian psikologi anak yang jarang diungkap. Halo ayah bunda yang luar biasa, selamat datang kembali di Bijak Anak. Saya tahu, ayah bunda di sini karena ayah bunda adalah orang tua yang peduli, yang melihat potensi besar di balik air mata dan kepekaan anak ayah bunda. Ayah bunda tahu ia ditakdirkan untuk hal hebat. Video ini adalah peta harta karun ayah bunda. Kita tidak akan membuang berlian sensitivitas itu. Kita akan mengasahnya menjadi pedang kekuatan. Tapi, sebelum kita bongkar rahasia 4 langkah ini, mari kita bangun komunitas yang suportif ini bersama-sama. Bantu klik like, komen, dan subscribe video ini ya sebagai bentuk dukungan ayah bunda. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya juga, agar ayah bunda selalu menjadi yang pertama mendapatkan ilmu parenting teruji seperti ini. Siap untuk transformasi besar? Mari kita mulai. Pernahkah ayah bunda melihat anak ayah bunda tantrum hebat, menjerit, atau menangis histeris di lantai, dan ayah bunda merasa tidak berdaya? Ayah bunda hanya bisa berkata, "Kenapa sih kamu cengeng banget?" Percayalah, momen itu adalah badai sempurna di otak anak ayah bunda. Saat itu, anak sensitif sedang dihantam gelombang tsunami informasi dan perasaan yang tidak punya nama. Mereka tenggelam dalam lautan emosi dan satu-satunya yang mereka tahu adalah panik. Inilah fakta dramatisnya. Otak anak sensitif memproses rangsangan dan emosi 2 kali lebih intens dari anak lain. Artinya, satu kritik kecil bagi anak lain adalah gempa bumi dahsyat bagi anak ayah bunda. Jika gelombang emosi itu tidak diberi label atau nama, otak akan menganggapnya sebagai ancaman fisik. Reaksi akhirnya, lari, sembunyi, atau meledak. Inilah alasan mengapa mereka sering terlihat rapuh. Namun, disinilah letak kunci transformasi yang pertama. Kita harus memberi anak kompas dan peta untuk menavigasi badai batin mereka. Langkah jitu 1, bantu kenali emosinya. Stop. Hentikan kalimat merusak seperti, "Sudah, jangan nangis," atau "malu dilihat orang." Kalimat itu hanya mengajarkan anak untuk menyimpan bom emosi, bukan menjenakannya. Ayah bunda harus melakukan hal yang jauh lebih kuat dan empatik. Saat anak ayah bunda tenggelam dalam emosi, terjunlah bersamanya. Namun, berikan ia tali penyelamat berupa kata-kata. Validasi perasaan. Mulailah dengan menunjukkan bahwa ayah bunda melihat penderitaannya. "Mama lihat kamu sangat marah karena adik merusak mainanmu." Atau, "Tentu saja kamu kecewa karena rencana kita batal." Berikan nama emosi itu. Itu namanya frustrasi, atau itu namanya kecemasan. Memberi nama pada emosi secara ilmiah terbukti mengurangi intensitas emosi itu sendiri. Seolah-olah, dengan diberi nama, emosi liar itu kini terkunci dalam sebuah kotak. Ajarkan tindakan setelahnya. Setelah emosi diakui, ajarkan tindakan. "Kamu merasa frustrasi? Wajar. Sekarang, coba kita tarik napas 3 kali, lalu ceritakan. Kamu hebat karena bisa memberitahu mama apa yang kamu rasakan." Dengan melakukan ini, ayah bunda tidak hanya menenangkan anak, tapi ayah bunda sedang menginstal perangkat lunak pengaturan diri atau self-regulation yang akan ia bawa seumur hidup. Anak yang bisa menamai perasaannya adalah anak yang mengendalikan perasaannya. Ingat, anak tidak butuh ayah bunda memperbaiki masalahnya. Ia butuh ayah bunda menjadi pemandunya di tengah badai. Mari ganti keputusasaan dengan kekuatan kendali diri. Ini adalah dasar bagi mental baja. Bersiaplah, karena langkah kedua akan membawa kita dari kamar tidur ke medan perang keberanian. Setelah kita berhasil menamai badai emosi, bab 1, sekarang kita hadapi mitos terbesar dalam parenting anak sensitif. Mitos perlindungan berlebih. Jika ayah bunda selalu melindunginya dari setiap kritik, setiap kegagalan, setiap ketidaknyamanan,
Ayah bunda memang memberinya kenyamanan instan. Namun, saya harus mengatakan ini dengan tegas. Ayah bunda tidak sedang menyiapkan anak untuk hidup. Ayah bunda sedang menyiapkan anak untuk kehancuran. Kenapa? Karena saat kesulitan yang sesungguhnya datang, ia tidak punya otot mental untuk melawannya. Perlindungan berlebih adalah penjara yang membuat anak sensitif tetap rapuh seumur hidupnya. Fakta sains. Penelitian dari psikolog Stanford, Carol Dweck, membuktikan konsep growth mindset, pola pikir berkembang. Anak yang memiliki fixed mindset, pola pikir tetap, akan melihat tantangan sebagai ancaman dan cepat menyerah. Sebaliknya, anak dengan growth mindset melihat kesulitan sebagai peluang untuk menjadi lebih cerdas dan kuat. Langkah jitu 2. Berikan misi atau tanggung jawab kecil dan rayakan prosesnya. Tugas ayah bunda sebagai parenting hero adalah menjadi pelatih mental yang bijaksana. Ayah bunda harus mengajarkan anak bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan data. Bukan lindungi, tapi tantang. Ganti naluri melindungi ayah bunda dengan naluri menantang. Berikan anak ayah bunda tantangan kecil yang sedikit di luar zona nyamannya. Contohnya, biarkan ia menyelesaikan puzzle yang sulit sendirian. Ajak ia memesan makanan sendiri di kasir. Atau minta ia berdiri di depan keluarga untuk menceritakan kegiatan sekolahnya, meski awalnya gugup. Rayakan usaha bukan hasil. Inilah bagian krusial yang paling sering diabaikan. Saat anak ayah bunda menyelesaikan tantangan, fokuslah pada kata proses dan usaha. Jangan katakan, "Hebat, kamu berhasil." Katakanlah, "Wah, Mama atau Papa bangga kamu tidak menyerah pada teka-teki itu, meskipun kamu frustasi." Itulah yang namanya menjadi kuat. Hargai kegagalan. Ketika anak gagal, jangan buru-buru membetulkan. Tanyakan, apa yang kamu pelajari dari kesalahan ini? Ayah bunda sedang mengajarkan bahwa rasa sakit kegagalan hanyalah biaya belajar menuju kekuatan yang lebih besar. Setiap tugas yang berhasil diselesaikan atau setiap kegagalan yang dia ambil pelajarannya adalah ibarat besi yang ditempa api. Setiap tempaan mengubah kerapuhan menjadi mental baja. Ingat, kita tidak ingin anak tumbuh sebagai individu yang takut mencoba. Kita ingin ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa saya bisa melakukan hal-hal yang solid. Keyakinan inilah yang dibangun dari tantangan-tantangan kecil yang sesungguhnya adalah akar dari kekuatan seumur hidup. Jika di bab 2 kita bicara tentang otot mental anak, di bab 3 ini kita bicara tentang medan perang emosi di dalam rumah. Tahukah ayah bunda, saat anak sensitif ayah bunda mulai panik, teriak, atau menangis, ia sebenarnya sedang mencari referensi tentang bagaimana seharusnya bereaksi. Dan referensi itu adalah orang tuanya. Anak kita adalah cermin dari respon stres orang tuanya. Jika ayah bunda adalah tipe yang mudah panik saat terjadi kesalahan kecil, misalnya, ayah bunda langsung berteriak saat menemukan piring pecah, atau frustrasi berlebihan saat rencana liburan batal, maka ayah bunda secara tidak sadar sedang menanamkan virus panik pada otak anak. Neuroscience mengkonfirmasi, otak anak terprogram untuk menyerap dan meniru respons emosional dari pengasuh utamanya. Jika ayah bunda tegang, anak ayah bunda secara biologis dipaksa untuk tegang 2 kali lipat. Langkah jitu 3. Jadilah laut yang tenang. Langkah jitu ini menuntut disiplin diri yang luar biasa dari orang tua. Ayah bunda harus menjadi jangkar yang tenang saat ombak emosi datang menggulung. Tidak hanya mengajar, ayah bunda juga menunjukkan cara menjadi kuat. Ketika anak mulai tantrum atau ketika ada situasi yang membuat ayah bunda stres, paksa diri kita untuk jeda 3 detik. Jangan berbicara, jangan berteriak, cukup tarik nafas dalam. Jeda singkat ini memberi waktu pada otak rasional ayah bunda untuk mengambil alih dari otak emosi ayah bunda.
Anak sensitif belajar melalui penglihatan. Ketika ia melihat orang tuanya menarik nafas dalam-dalam, ia akan meniru tindakan itu. Tubuhnya akan mulai menyesuaikan diri dengan ketenangan ayah bunda. Turunkan nada suara kita, jangan lawan api dengan api. Jika anak berteriak, kita harus berbicara pelan namun tegas. Mama dengar kamu marah, Nak, tapi kita tidak berteriak. Ayo bernafas seperti Mama dulu. Kita selesaikan masalah ini setelah kamu tenang. Bayangkan anak ayah bunda datang sambil menangis karena diejek temannya. Orang tua biasa akan marah atau panik. Siapa yang mengejekmu? Laut yang tenang akan berlutut, memeluk dan berkata dengan tenang, Papa mengerti kamu sedih sekali. Coba kita hirup udara keberanian 3 kali. Bagus. Nah, sekarang kita pikirkan apa yang kamu bisa lakukan besok, bukan apa yang harus Mama lakukan. Ketenangan orang tua adalah senjata rahasia paling ampuh untuk mematikan alarm kecemasan di kepala anak sensitif. Dengan mencontohkan respons yang tenang, ayah bunda sedang membangun bukan hanya mental baja pada dirinya, tetapi juga kepercayaan mutlak bahwa dunia adalah tempat yang aman karena orang tuanya tahu cara mengendalikan diri. Ini adalah fondasi etika dan leadership sejati. Kita telah melewati badai emosi, kita telah membangun otot ketahanan, dan ayah bunda telah menjadi jangkar ketenangan. Sekarang, di langkah jitu terakhir, inilah saatnya untuk memahkotai anak kita. Ini adalah langkah yang akan mengubah narasi negatif seumur hidupnya. Kita tidak boleh membiarkan mereka berpikir, saya lemah karena saya perasa. Kita harus ganti kalimat itu menjadi, saya kuat karena saya peka. Sebagian besar inovator, seniman terhebat di dunia, dan pemimpin yang paling empatik di dunia, diyakini memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Kepekaan adalah anugerah yang memampukan mereka melihat detail, merasakan kebutuhan, dan berempati pada tingkat yang dalam. Kemampuan yang hilang pada kebanyakan orang. Langkah jitu 4, penanaman kekuatan super atau reframing. Tugas kita sekarang adalah menjadi mentor utama dalam hidup anak. Setiap kali sensitivitasnya muncul, ayah bunda harus secara aktif dan dramatis menafsirkannya sebagai kekuatan. Ganti label cengeng. Ketika anak kita menangis setelah melihat berita menyedihkan, jangan buru-buru mengalihkan. Sebaliknya, peluk dia dan katakan, hati kamu indah sekali, Nak. Kamu merasakan sakit orang lain begitu dalam. Itu namanya empati. Dunia butuh orang yang punya empati seperti kamu. Kaitkan detail dengan kreativitas. Jika anak ayah bunda cepat terganggu oleh suara atau cahaya, jangan anggap itu sebagai rewel. Katakan, kamu sangat memperhatikan detail, Nak. Itu sebabnya kamu bisa melihat keindahan yang orang lain lewatkan. Kekuatan ini akan membuatmu menjadi seniman, insinyur, atau pemimpin yang luar biasa. Ubahlah keraguan menjadi intuisi. Anak sensitif seringkali overthinking. Alih-alih meremehkannya, validasi itu sebagai intuisi yang kuat. Kamu merasakan sesuatu yang tidak enak ya? Bagus, dengarkan intuisi itu. Itu adalah kekuatanmu untuk membuat keputusan yang bijak. Dengan 4 langkah ini, ayah bunda tidak hanya membesarkan anak. Ayah bunda sedang membebaskan seorang pahlawan sejati. Ayah bunda sedang mempersiapkan seorang dewasa yang tidak takut pada perasaannya sendiri. Yang mampu mengendalikan badai batinnya, yang menggunakan kedalaman emosi untuk berjuang demi keadilan, kreativitas, dan belas kasihan di dunia yang kejam. Anak kita, yang dulunya dicap cengeng, akan tumbuh menjadi pribadi yang kita semua butuhkan. Lembut hati, namun sekuat baja. Ayah bunda telah menanamkan benih kekuatan. Sekarang, di bab terakhir yang krusial ini, kita akan membahas 2 elemen rahasia yang memastikan kekuatan itu berakar dalam dan tak tergoyahkan, bahkan saat ayah bunda tidak ada di sisinya.
Rahasia tambahan, menginstal program bicara diri positif. Anak sensitif cenderung sangat keras terhadap dirinya sendiri. Suara kritis di kepala mereka bisa jauh lebih kejam daripada kritik dari luar. Ini adalah musuh batin yang harus kita jinakkan. Ganti kaset rusak. Ketika anak ayah bunda berkata, "Aku bodoh, aku tidak bisa melakukannya," jangan hanya menghibur. Ajarkan mereka untuk menanggapi suara itu dengan kalimat yang kuat. Ajak mereka berlatih di depan cermin dengan ekspresi wajah percaya diri. Latihan cermin. Suruh anak melihat dirinya di cermin dan berkata dengan lantang, "Ini sulit, tapi saya akan coba langkah kecil." Atau, "Saya gagal, tapi saya pantas mencoba lagi." Ini adalah latihan berani yang mengubah pola pikir dari korban menjadi pejuang. Ayah bunda sedang memberikan mereka senjata batin yang bekerja 24 jam. Pertanyaan ajaib. Ajukan pertanyaan yang mengubah sudut pandang. Apa yang akan kamu katakan pada sahabat terbaikmu jika dia merasa seburuk ini? Jawaban mereka yang penuh kasih adalah kekuatan yang harus mereka aplikasikan pada diri sendiri. Saat anak gagal, ayah bunda harus memberikan pelukan terhangat dan validasi terdalam, kenyamanan. Tetapi keesokan harinya, ayah bunda harus menanyakan, "Kapan kita akan coba lagi?" Keseimbangan ini mengajarkan mereka bahwa ayah bunda adalah tempat aman, tetapi dunia adalah tempat untuk ditaklukkan. Ayah bunda, proses ini tidak mudah, tetapi hasilnya adalah hadiah terindah. Ayah bunda tidak hanya membesarkan anak yang kuat, ayah bunda membesarkan individu yang utuh, yang mampu merasakan dunia secara mendalam, namun memiliki kebijaksanaan untuk berdiri tegak di tengah badai. Anak ayah bunda akan menjadi pemberani yang berempati, persis jenis manusia yang sangat dibutuhkan dunia yang kacau ini. Ayah bunda, kita telah tiba di penghujung perjalanan luar biasa ini. Ingatlah, perjalanan ini tidak mengubah siapa anak ayah bunda. Ini hanyalah pengasahan berlian yang sudah ada dalam dirinya. Mari kita review kembali 4 rahasia jitu yang akan menjadi warisan terbesar ayah bunda bagi anak sensitif ayah bunda. Beri nama pada setiap badai emosi. Beri tanggung jawab kecil, rayakan prosesnya. Jadilah laut tenang. Modelkan ketenangan saat situasi memanas. Ubah kepekaan menjadi kekuatan super. Validasi empati dan detailnya sebagai anugerah terindah. Setiap air mata anak ayah bunda adalah potensi. Setiap kali ia overthinking, itu adalah sinyal kecerdasan yang mendalam. Jangan pernah lagi melihat sensitivitas sebagai cacat. Ayah bunda sekarang memiliki kunci untuk membebaskannya. Anak ayah bunda ditakdirkan untuk menjadi pemimpin yang penuh kasih dan berani. Jika ayah bunda merasa tergugah dan tercerahkan, mohon lakukan 2 hal. Pertama, tulis di kolom komentar, "Saya siap menjadi laut tenang." Kedua, bagikan video ini kepada 1 orang tua yang paling ayah bunda kenal yang sedang berjuang dengan anak sensitifnya. 1 share ayah bunda bisa mengubah masa depan seorang anak. Terima kasih atas kepercayaan ayah bunda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah menjadi pahlawan bagi anak-anak ayah bunda. Keep shining ayah bunda!